Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channelnya Hani Cilik. Yaitu berbagi berbagai macam trik untuk memperbaiki semua masalah ya, baik itu elektronik, kelistrikan elektronik, motor, terus kompor gas dan lain sebagainya ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang CDI, itu pengapian pada motor ya. CDI pengapian pada motor. Nah, untuk kali ini CDI ini menggunakan CDI DC dengan menandakan apa? Yaitu untuk pengapiannya itu mengambil dari aki. Di aki dulu ya. Aki diproses sedemikian rupa di dalamnya sehingga menghasilkan listrik ya, listrik yang disalurkan di coil ya, yang disalurkan di coil nih, di coil nih ya, di coil. Nah, dan untuk pengapian selanjutnya CDI ini di pulser nih, ini pulser nih, ini kabel pulser nih, pulser nih, ini dari pulser ya, pulser yang biru bergaris putih ini dari pulser ya. Ya, yang hitam ini jalur coil nih ya, jalur coil. Yang hijau ini ground atau negatif ya, kabel negatif ya. Nah, yang hitam ini yaitu input arus DC, input arus DC. Ini dari aki atau dari stop kontak ya, itu kunci kontak ya, kunci motor ya. Ini nih ya, ini sistem pengapian CDI ini bukan langsung dari spool, karena ini sistem CDI DC. Dan ini juga sama ya dengan Shogun ya, VR ini sama dengan Shogun, makanya ini sebetulnya CDI punya Shogun ini ya, karena sama soketnya juga, makanya bisa dipakai ya. Kalau sahabat kalian mencari CDI untuk VR-nya tidak ada, silahkan sahabat mencari yang CDI untuk Shogun, sama ya soketnya sama. Jadi saya ulangi, ini biru ini jalur spool pulser, maaf, pulser ya, pulser nih. Tadi jalur pulser ini nih, pulsernya ini pulser, ini jalur pulser ini ground atau negatif ya, atau negatif. Ini ke body nih ya, ground. Nah, ini yang positifnya nih, biru garis putih nih ya. Ini nih masuk ke sini nih ya, diproses sedemikian rupa ya. Makanya outputnya itu ini nih yang hitam ya, yang hitam bergaris kuning. Outputnya ini disalurkan ke coil nih, ke coil ya. Ini nih ke coil nih, aduh nggak kelihatan ya, gelap ya. Ini ke coil tuh. Mari kita copot dulu ya, biar sahabat melihatnya ya. Tuh, ini yang output dari CDI ya, ini nih yang hitam yang kelihatan, yang pelat kuning, aduh blur lagi ya.
tuh kelihatannya hitam, yang coba yang jauh. Nah ya, berapa kuning ini disalurkan ke koil ya, ke koil. Makanya kalau pengapian kita mati setelah dicek dari busi tidak ada api ya, kita lepas businya ya, terus kita cek koilnya nih, kita ketempelkan ke bodi sambil diengkol ya. sambil diengkol. Kalau ada api itu menandakan berarti businya yang mati. Nah setelah diengkol ternyata di coil juga tidak ada api ya, berarti ada masalah apakah di coilnya apa CDI nya. Nah baru ya kita lepas nih, kita lepas kabel coilnya nih ya, kita ke bodi, saat dicarukan ke bodi terus diengkol. Nah kalau tidak ada api berarti yang bermasalah itu CDI ya, si CDI sudah rusak, tidak menghasilkan api, makanya di coil juga tidak mengeluarkan api. Nah dari CDI ini apinya kecil. Nah setelah diproses di coil itu menghasilkan api yang besar. Kenapa? Karena ada gulungan di dalamnya, ada gulungan tembaga, kumparan ya, kumparan tembaga yang bisa menghasilkan listrik yang lebih besar ya, yang proses ini. Nah setelah kita cek di kabel mana output CDI yang ke jalur coil, kita di bodi ya, ternyata tidak menyala juga, berarti CDI nya yang bermasalah, yang rusak. Nah, tapi kita jangan langsung oh iya CDI nya mati. Terkadang jalur akinya juga tidak masuk, makanya kita tes dulu. Ya sahabat, jalur input yang masuk ke CDI ya, ini ya, yang di sini kita cek dulu apakah ada setrumnya apa enggak, apakah ada aliran akinya apa enggak. Nah sahabat bisa mengeceknya dengan apa? Yang pertama dengan multi tester analog atau digital, yang kedua dengan lampu. Nah dengan lampu ya, takutnya kan kabelnya putus, stop kontaknya bermasalah itu tuh. Nah kalau kita sudah mengecek ternyata ada setrumnya, ada setrumnya, baru ya berarti CDI yang bermasalah ya, CDI yang bermasalah. Nah baru kita cek nih, kita cek dulu apakah ada setrumnya ya dari akinya itu. Yang pertama kita cek dengan, aduh kelihatan nggak ya, ini iya, kita cek dulu ya. Nah ini jalur input yang masuk ke, kelihatan ya, aduh kurang jelas nanti supaya kelihatan jelasnya. Ini kelihatan ya, ini enak tuh, pas kita sudah menyeting ya jadi senternya. Nah ini yang input ini yang dari aki masuk ke DC, kita yang merah ke sini ke positif ya, yang hitam ini kemana aja, ke bodi motor, yang penting ke bodi motor ya. Kita tes nah. Posisi nanti posisi stop kontaknya mati ya, jangan sampai lupa ya, kita harus on dulu ya kontaknya. Nah kalau tidak on, sumber akinya tidak akan masuk ke sini
tidak akan menyalur ke sini akinya nih ya, kalau kita tidak dikontak dulu. Tadi saya lupa di on kan dulu ya. Nah, jadi kita tes nih untuk yang hitam ini ground ya, yang hitam ground ya, atau negatif ya, kalau bahasa itunya awamnya negatif ya. Kita di mana aja ya, apa di bodi motor bisa, di sini juga bisa nih, karena ini masa nih, masa atau negatifnya kita tes. Nah karena kan ada hasilnya tuh 7,2 aki. Berarti untuk masalah aki ya, masuk ke CDI ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah karena disalurkan, karena tersalurkan tuh ya listrik aki ke CDI itu ya, nih yang input nih ya, sini bisa nih karena ini kabel massa nih yang hijau gedean ya. Di bodi motor bisa, di bodi motor bisa, sini nih ya, sini bisa nih tuh ya, tuh bisa. Yang penting kita di ground atau bodi motor ya, dimanapun bisa. Sini nih tuh bisa, cuman jangan ada yang ada karatnya, karena apa ya, karena kurang maksimal ya. Yang lebih tepatnya mah kabel massa nih tuh, kabel massanya ini, kabel massa tuh ini ke aki juga nih kabel nih, jalurnya ke aki tuh. Berarti tidak ada masalah untuk jalur akinya tuh ya, ada DC nya tuh ya, 7,8 DC ya. Itu berarti kalau tidak ada masalah dengan jalur aki yang input ke CDI ya, terus kita engkol ya, ternyata tidak menghasilkan listrik, terus tes pulser juga nih, kabel pulser nih bagus, ternyata setelah kita engkol tidak menghasilkan listrik nih, output nih yang lari ke coil nih. Berarti yang bermasalah ini si CDI nih, ketahuan ya sahabat ya. Berarti ketahuan penyakitnya, ketahuan jadi orang serang keberuan penyakitnya ya, jadi orang serangnya gitu. Terus yang kedua, kalau sahabat Hani cilik tidak mempunyai multitester ya, untuk multitester ini bisa analog ya, bisa digital ya, bebas. Ini multitester, yang penting jangan tes spek tes kehamilan, salah sebetulnya, beda lagi jalurnya. Nah yang kedua, dengan lampu yang sudah saya rakit ya, lampu yang sudah saya rakit nih, lampu sen bisa ya, yang penting membutuhkan 12 DC ya, 12 DC, jangan watt ya, DC ya. Kalau watt itu untuk listrik. Kita tes, kita cabut dulu ya yang input dari CDI, kita cabut karena ini jalur masuk atau jalur aki ya ini. Nah untuk positifnya mana, pasti kalian bingung ya. Yang untuk negatif, maksudnya negatif di mana aja, yang penting di bodi motor atau di kabel negatif nih. Ini nih kabel nih negatif yang ada di bodi tuh, yang disalurkan ke bodi itu ya. Nih ya, kalian paham sampai sini? Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Menyala ya. Berarti untuk jalur aki ya menuju ke CDI itu tidak ada masalah
kabelnya bagus. Tuh, dengan bukti apa? Indikator lampunya coba kita matikan kontaknya. Nah, matikan. Kenapa? Karena di aki juga sebelum di CDI itu juga melalui kontak. Ya, kalau kita nyalakan lagi nih. Nah, nyala lagi. Berarti itu ya cara mengetahui CDI itu masih berfungsi atau sudah mati. Jadi itu ya. Berarti kita urutkan jalurnya satu-satu ya. Dari busi tes tidak menyala, kita lepas businya ya, langsung kabel coil ini ke bodi motor tidak menyala lagi. Kita tes dari output CDI ya. Kita matiin dulu ya, takut akinya tekor ya. Sip, stop kontak, matiin dulu. Nah, ini gini tadi output ini masuk jalur aki nih, masuk ke CDI, diproses sedemikian rupa dan spool juga, spool lagi pulser juga ya, proses menghasilkan output untuk oil nih hitamnya. Kita cek nih. Nah, setelah cek ya, dicek, kita ke bodi, tempelkan ke bodi. Apakah ada listrik apa enggak? Kalau enggak ada listrik, berarti di sini output CDI-nya yang bermasalah. Nah, jadi ketahuan. Terus yang kedua apa? Kita tes nih input untuk masuk ke CDI ya, masuk ke CDI ya, dengan cara ini lampu ini indikator berarti kalau menyala berarti tidak masalah dengan dengan jalur kelistrikan aki menuju ke input CDI itu. Berarti kesimpulannya CDI-nya yang mati harus kita ganti ya, kita harus ganti ya. Sampai sini sahabat channel Hani Cilik paham ya untuk mengetes CDI mati atau tidaknya dengan cara berurutan ya, cek busi, koil, jalur inputnya, baru kita dapat kesimpulan CDI nya mati atau tidak. Untuk lebih lanjutnya kalian di komentar ya. Ya, kalaupun saya salah pun tolong dikasih tahu, karena kita masih dalam belajar bersama-sama ya. Karena saya juga ilmunya masih kurang ya, tidak banyak, masih sedikit. Tolong sekali lagi saya minta bantuannya, dukungannya untuk subscribe YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bagus, yang bermanfaat ya. Dan like dan komennya. Terus sebarkanlah video ini ke teman-teman kalian supaya bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi di channelnya Hani Cilik, berbagai trik mekanik, listrik, kelistrikan dan sebagainya. Terima kasih ya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.